Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng kita lagi nih, Youths Media. Nah, kali ini kita mau nge-live bareng salah satu content creator di Instagram yang mana ya? Nah, ke sebelum kita kenalin nih content creatornya, aku mau ngenalin dulu. Aku Suci, you can call me Suci. Dan apa sih Youths Media itu? Nah, Youths Media adalah platform anak muda berkreasi, berkarya, dan berbagi informasi. Jadi teman-teman bisa mendapatkan info terkini dan wawasan yang out of the box tentunya. Nah, tema kita kali ini adalah karena tugas manusia adalah berdampak, apa salahnya berbuat baik melalui media sosial. Nah, siapa ya kira-kira narasumber kali ini? Kita langsung invite aja ya guys. Invite. Wait for a moment. Udah gak sabar kan? Ya. Assalamualaikum Kak Rasul. Guys, kalau tunggu Ya, Rasul Kak sisiran dulu. Rasul udah datang nih guys. Nah, ya manggil apa nih? Manggil Ahi kali ya. Ya, baik Kak Rasul. Kita mau tahu banget nih, Kak Rasul lagi apa? Halo Kak? Halo Kak Rasul, apakah koneksinya baik? Halo, Halo Kak, Assalamualaikum. ada berapa di sana penontonnya? Di sini kok satu orang ya? Ya Kak udah mulai banyak ya. Oke, kita mau tahu banget nih latar belakang Kak Rasul itu dari mana sih? Kota kelahirannya di mana? Dan pendidikannya di mana ini asalnya? Mohon maaf, masalah jaringan jadi aku dulu keluar mungkin. Saya tolong ya. Oh iya, Oke. baik Kak. Jadi karena ada masalah jaringan, kita invite lagi ya Kak Rasulnya. Wait. Apakah jaringannya sudah ada? Oke, udah ya. Baik. Uh, ya Kak, halo. Kita mau tahu banget nih latar belakang Kak Rasul dari mana sih? Um, Langsung ref ternyata ya guys ya. Kalau untuk latar belakang karakter itu sekarang di Iman di Jakarta, domisili di Jakarta. Kalau asalnya Kak, kelahirannya? Asalnya dari Makassar, terus itu kelahiran 2000. Siapa di sini yang lahir juga tahun 2000-an? Enak. Oh, 2000. 2000-an itu karena kita ditanya umur, tinggal lihat aja kan ini tahun berapa nih. Nah, itu umur kita tuh. Kayak misal 2023 berarti karena sekarang 2023. Sama dong Kak. Oh, salah. Kakak bulan apa? Tim Bulan. Bugisma. Oh iya. Kakak kelahiran bulan apa nih? Aku Mei. Oh, beda 1 bulan. Oke, Kak Rasul ini mulai dari TK, SMP, SMA-nya di Makassar. Um, untuk TK aku nggak TK guys, langsung aja masuk SD, makanya tuh kategori cepat setahun. Jadi aku SD Makassar, SMP-nya di Makassar juga, SMA-nya baru di Maros. Maros itu kayak tetangganya Makassar. Jadi sejam perjalanan untuk menuju ke Maros.
Nah, Kak Rasul di situ pesantren. Untuk kuliah, aku ambil di Universitas Muslim Indonesia dan udah lulus tahun 2021 kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak Rasul ngambil jurusan apa? ambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hmm, anak HES ya, Nah, Kak? betul. Kamu ambil jurusan apa? Di Uh, saya di UIN Jakarta ngambil pendidikan bahasa Inggris, Kak. Oh, kampus satu atau kampus duanya? Di kampus 1, Kak. Oh, betul pernah Ya. ke sana waktu tahun lalu kayaknya ngisi di UNJ. Tapi kalau Oh, ada agenda apa, Kak, ke UIN Jakarta? biasa kajian dari himpunan komunitas. Oh, di komunitas apa, Kak? Lu pakainya komunikasi itu. Iya, kalau nggak salah ingat. Oh, um, berarti pas kuliah baru baru pindah ke sini ya, Kak. Dan sampai sekarang masih di Jaksel. Di Betul sekali. Jakartanya di mana, Kak? Sekarang itu di Menteng di Jakarta. Setelah lulus langsung berangkat ke Jakarta. Kayaknya ada stay setengah tahun ya. Setelah lulus tuh setengah tahun. Habis itu langsung berangkat. Udah lumayan lama ya, Kak, di sini. Nah, alhamdulillah udah setahun. Sempat lihat di feed Kakak ada agenda Indonesia Emas 2024. Kalau boleh tahu itu pembahasannya, rencananya mau buat apa, Kak, dengan pemerintah? Oke, jadi event kemarin itu aku hadiri sebagai um, milenial berprestasi, itu dapat rekomendasi dari teman, alhamdulillah. Uh, dan pembahasan di situ tuh sebenarnya hanya sebagai tamu undangan, dan itu acaranya ke gimana Indonesia ke depannya menuju ke 2045, itu yang tepatnya 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan itu tuh dalam sambutan itu juga Pak Rasul sempat dengar sambutan Jokowi kalau tidak ada yang tidak mungkin bahwa kita ini bisa tergolong ekonomi Indonesia dalam jangka berapa berapa tahun itu. Itu sama halnya dengan kita manusia. Kalaulah negara Indonesia saja punya target yang besar, punya mimpi besar, kita juga sebagai insan, sebagai manusia mesti punya target mimpi yang besar. Misal ya, kalau 2045 Indonesia punya mimpi bahwa IKN nanti jadi kota makmur atau negara Indonesia 60% penduduknya itu berpenghasilan di atas rata-rata. Tapi kita juga harus punya mimpi seperti itu. Mau jadi apa kita tahun depan, mau jadi apa kita 2045 nanti. Tentunya meskipun 2045 nanti masih samar-samar, tapi kita sudah bisa lihat bagaimana diri kita di tahun yang akan datang, apa yang kita lakukan hari ini. Jadi perhatikan kebiasaan-kebiasaan kita setidaknya, guys. Keren banget, Kak. Berarti realisasinya baru tahun depan, tetapi sekarang idenya sudah ada Betul. ya, Kak. Betul. Itu pelajaran yang bisa aku ambil dari kemarin. Itu luar biasa banget. Untuk prestasi Kakak sebelum-sebelumnya apa aja nih? Aku prestasinya mungkin kalau akademik minim, guys. Jadi Kak Rasul itu punya satu prestasi yang ini di luar nalar kali, yaitu lomba antar fakultas itu 2019. Alhamdulillah Kak Rasul juara. Kalau pas itu sebelum dan setelahnya nggak ada lomba. Nah, Nggak ada lomba tapi booster nih di content creator. Ya, Kak. Berarti sesuai jurusan Kak Rasul di HES itu ada event apa aja yang udah Kak Rasul ikutin? untuk dari event yang berkait dengan jurusan aku kayak masih belum ada.
udah sejauh ini yang undang itu hal gimana jadi konten kreator, kemudian jadi yang bukan jurusan sebenarnya itu yang diundang yang mau bahas kayak gitu. Jadi Keren kalau Kak. ya, mungkin nanti di antara teman-teman yang nonton kalau ada event atau acaranya yang tentang ekonomi syariah, nah itu bisa invite Carousel juga. Gimana sih kalau cara berdampak di medsos, gimana itu selalu konsisten dalam bermedia sosial, membuat kontennya itu kan kadang kita sibuk banget, nggak sempat buat konten, terus di malamnya udah capek banget gitu. Gimana sih Kak? Pertama teman sebelum buat konten realistis yaitu adalah bekali diri kita semua. Karena apa yang mau dibagi kalau kita saja malas belajar, kalau kita saja malas membaca. Jadi yang pertama-tama adalah ketika teman-teman mau buat konten, yaitu bekali diri kita dengan ilmu. Kemudian setelah tahu bahwa diri kita ini potensinya apa, coba cari referensi dari konten kreator yang sebelumnya yang terjun dengan dunia yang sama, kayak misal kalau ngajar Al-Quran, kira-kira siapa nih kreator yang ngajar Al-Quran, coba lihat kontennya, kemudian modifikasi dan ya udah langsung ambil referensi dari situ. Habis itu eksekusi dengan potensi yang kita punya. Karena gitu aja sih teman-teman, kalau yang aku lihat ya dari sosial media ini bukan masalah ilmu banyak atau sedikit, tapi bagaimana ilmu yang kita punya ini bisa kemas dengan menarik dan kita lempar di sosial media. Jadi kayak gitu, orang-orang itu tidak peduli gelar kita apa, pendidikan kita apa, selama kita mampu mengemas materi kita dengan menarik, itu bakal diterima sama sosial media. Nah, untuk konten yang Kakak bangun itu, apakah dari awal memang sudah langsung boost atau kita mau tahu nih Kak, jatuh bangunnya seperti apa? Tentu kalau langsung ceritanya tidak, tapi Rasul kalau perhatikan ternyata yang Rasul itu justru waktu masih followersnya sekitar 500-an, Rasul kan emang suka post-post lagi ngaji, terus sharing-sharing sedikit pembelajaran ngaji. Ternyata yang aku lakukan itu selama setahun, itu secara tidak sadar membentuk personal branding. Jadi teman-teman, pesannya buat teman-teman kalian, coba main sosmed dan tunjukkan potensinya dan teman-teman di situ. Nah, secara tidak sadar akan membentuk personal branding kalian semua sama dengan Karasul. Karasul ini tidak ada niatannya jadi konten kreator, hanya punya akun sosial media, kemudian ya udah sharing kayak biasa aja, kalau lagi ngajar, sharing pada saat ngajar, kalau lagi gabut ya udah apa yang bisa disampaikan. Ternyata dari situ orang-orang tuh tahunya Rasul Amin itu guru ngaji. Untuk personal brand pas 2000 awal 2021 pas tahu kalau ada aplikasi namanya TikTok, ya udah coba terjun di sana dan disitulah mulai ngeboost personal brandingnya Kak Rasul sebagai konten kreator edukasi Quran. Wow, iya bener banget Kak. Kalau orang tanya atau orang taunya kita apa, kita siapa gitu, maksudnya ciri khas kita apa sih, itu penting banget. Misalnya orang nanya, kenal gak sama Kak Rasul? Kak Rasul yang mana? Oh itu yang guru ngaji. Oh itu Kak Rasul yang content creator. Nah udah tergambar nih kita itu siapa gitu. Itu penting banget. Nah untuk ibadah nih Kak, gimana sih caranya konsisten beribadah di tengah gempuran zaman yang seperti ini? Perbanyak doa, soalnya kan ini gampang banget bolak-baliknya, kayak misal detik ini Kak Rasul sampaikan kebaikan, live-nya mati, langsung apa yang Kak Rasul hanya untuk menghindari hal itu, selalu minta tolong ke pemilik hati, ke sang pemilik hati. Itu doanya mintalah kayak Allahumma ya qulub tsabbit ala dinik wa ala ta'atik Allah. Itu tuh artinya kayak ya Allah, engkau maha bolak-balik hatiku, teguhkanlah hatiku dalam agamamu,
Ada juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu juga teman-teman bisa amalkan. Yang jelasnya kita ini sama sekali bukan apa-apa, kita gampang sekali ya kalau sudah minta pertolongan Allah. Nah, di sisi lain juga teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa iman itu naik turun beriringan kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Semakin banyak yang teman-teman lakukan, maka imannya itu akan naik, akan semangat untuk beribadah. Tapi teman-teman melakukan keburukan walaupun sekecil apapun itu, kayak misal tidak dijaga ketikannya, tidak dijaga omongannya, selama itu pengaruh banget ya. Yang mungkin sebelumnya kita kalau sholat, tapi karena kita siangnya tadi tidak jaga ketikannya, tidak jaga ucapannya, itulah yang membuat ibadah kita kurang enak, kan kita tidak melakukan ibadah. Jadi itu tadi berbanyak doa, kemudian pastikan teman-teman untuk meminimalisir keburukan-keburukan teman-teman lakukan. Kayak misalkan sekarang ini kita tantangannya adalah scroll. Jadi scroll itu bisa diatur algoritmanya sesuai dengan minat kita apa atau kita cari apa. Kalau kita cari yang tidak senonoh untuk dilihat, maka kita akan dapat itu. Tapi kalau kita memang dari awalnya cari edukasi, hiburan-hiburan, maka kita akan dapat. Jadi jaga matanya, jaga jarinya, telinganya. Nah, itu bakal membuat teman-teman hasil. Saya langsung speechless dengar ya Kak. Terus untuk ya dari pesan yang Kak Rasul sampaikan sebelumnya itu, ini juga ya Kak, harus rendah hati, karena buat apa sombong, kan ilmu aja itu apa, satu jari dicelupin ke lautan, terus tetesannya yang dibagi-bagi ke seluruh manusia. Jadi apa alasan kita untuk sombong? Betul. Ya kan Kak? Terus pengalaman Kak Rasul di dunia ngajar ngaji, kan Kak Rasul adalah seorang founder, sempetin ngaji, sempetin berbagi. Nah, itu awalnya inspirasi Kak Rasul dari mana biar ada ide buat itu? Kalau untuk terbentuknya sempetin ngaji itu sebenarnya mau aja bisa antara akun personal Kak Rasul dan ngajinya. Kan Kak Rasul ini dunia konten kreator sebagai guru ngaji. Jadi akun personalnya Kak Rasul itu setiap harinya post guru-guru ngaji, tuh ngajar-ngajar ngaji. Nah, aku di sisi lain kayak juga mau post keresahan, aku juga mau post restoranku kalau bertemu dengan teman-teman. Makanya, kalau kayak gitu aku bagilah. Kalau mau dengan aku coba follow akun semua. Kalau mau lihat daily, keseharianku coba follow akun pribadi. Bagi dua, karena itu awal mulanya. Terus untuk yang Kak Rasul ngaji di masjid itu ada kaitannya dengan permintaan orang tua yang mungkin kompleknya berada di sekitaran masjid, atau itu diatur dengan lembaga tertentu seperti itu Kak? Sempat ngaji terkait dengan ada yang Rasul terkait ngajar. Iya, itu memang keinginan pribadi Kak Rasul mengajar di masjid itu, atau ada lembaga yang mengurusnya? Ya, jadi kalau untuk ngaji sebenarnya bersama dengan di dan itu yang sekarang. Jadi sebelum Pak Rasul ini ngajar di masjid itu udah jadi konten kreator sebelumnya, jadi tidak kemudian aku ngajar-ngaji di situ karena udah sepaket kalau kita jadi otomatis anak-anak secara masjid itu punya tanggung jawab untuk mengajar ngaji. Itu saya lihat Kak Rasul memang ada passion mengajar anak-anak sebelumnya, atau gimana? Atau terbitnya baru, inspirasinya baru-baru aja? Kayaknya dulu deh dari kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMA. Tapi emang kita ngajar-ngajar itu karena parenting dari bapak ya suka ngajarin anak. Jadi ya udahlah dan cara perlakuan bapak saya ketika ngajar-ngaji waktu kecil menurut saya itu enak sekali kami, makanya Rasul dengan pengertian
aku punya, aku mau salurkan ke anak-anak yang sekarang aku ajar. Terus gimana cara Kak Rasul pendekatan ke anak-anaknya? Pendekatan ke anak-anak itu gimana ya? Kalau mungkin berangkat ikhlas ini mungkin terdengar klasik, tapi berangkat dari hati yang ikhlas ajar. Karena anak itu betul-betul peka terhadap vibes-nya kita. Kalau misal kita ini pemarah, itu anak deteksi bisa menjauh. Tapi kalau kita emang vibes-nya itu kayak apa atau udah berbaur dengan anak itu, anak-anak tahu. Nah, untuk mendapatkan vibes yang bagus untuk bertemu dengan anak-anak, berangkat dari hati yang ikhlas. Karena kalau kita sebelum bertemu anak-anak dalam hati yang jengkel, itu nggak bakal betah. Bukan cuma bocil yang nggak betah, tapi kita juga nggak betah. Apapun yang dilakukan bocil itu kayaknya kita rese sama dia. Berangkat dari yang ikhlas. Ya, bener banget. Jadi kayak ada sinyalnya gitu, Kak. Apa yang kita rasain, pasti anak-anak langsung relate. Ini guru saya kayaknya lagi ada masalah atau apa gitu. Emang profesionalitas mengajar juga dituntut di situ. Karena saya juga interest banget sama dunia anak-anak. Jadi pas ngeliat Kak Rasul ngajar ngaji anak di masjid, itu saya penasaran gimana. Soalnya kan cara ngajar ngaji dan ngajar pelajaran umum itu sangat berbeda ya Kak. Betul betul. Kayak saya penasaran banget tadi cara pendekatannya Kak Rasul. Ya bener banget. Terus gimana kalau misalnya Kak Rasul menghadapi kalau misalnya ada anak-anak yang tidak cepat memahami pelajaran. Bukan berarti mereka keterbelakangan, tetapi gimana kesabaran Kak Rasul dalam mengajari anak-anak saat seperti itu? Aku tuh percaya kalau hasilnya tidak harus kita lihat hari ini. Jadi kalau misal hari ini kita sampaikan tajwid terus dia nggak paham, ya udah masih ada hari esok. Jadi melihat anak itu jangan patok kayak, oh ya kamu besok ini aku ajar bakal pintar seminggu atau sebulan. Coba pasang target dalam jangka panjang biar kita tuh ngajarinya sama. Ya udah kalau hari pertama tidak paham, mungkin hari kedua. Kalau nggak paham hari kedua, mungkin hari ketiga. Jadi Rasul itu tipe ngajar yang tidak langsung semuanya langsung blok ke anak-anak. Jadi porsinya itu pembelajaran tadi sedikit saja, tapi sedikit kan kalau terkumpul nantinya itu bakal lebih mudah dia puasa. Karena kalau kita hari ini si A kita ajar itu bacaannya itu tuh bacanya izar. Semua ilmu tajwid kita lempar ke dia itu bakal ruwet, dia nggak bakal paham. Tapi kalau misal hari pertama itu guna ya dek, bentar ketemu lagi guna, itu guna ya, cara bacanya kayak gitu. Kita ulang saja itu terus. Jadi satu paham, pindah ke pembahasan lain lagi, pindah ke pembahasan lain lagi. Itu enjoynya kita si anaknya tidak terbebani dan kita menjadinya lebih enjoy lagi. Berarti anak-anak yang belajar di situ kayak private gitu ya Kak? Nggak private juga karena santrinya itu ada 3 santri lebih. Wow. Terus gimana Kak? Dan Rasul tidak sendiri. Ada banyak ya, dan setiap itu ada sekitar 20 orang dan cukuplah dalam ya sesuai udah sesuai standar. Itu saya pernah lihat salah satu video dengan anak-anak yang bus yang dunia terbalik itu apa salah satu anak siswanya Kak Rasul bukain minuman itu itu gimana ceritanya? Nah itu tuh kita lagi ngajak ngaji sebenarnya udah di setting, tapi emang si Nadia ini emang keluar dari prediksi kita, ternyata dia bisa mendalami pesannya. Itu tuh one take guys. Oh, wow. Itu suasananya serius banget di situ. Untuk Belum balik. ilmu ngaji yang Kak Rasul pelajarin sudah berapa tahun, Kak? Kalau untuk ilmu Al-Quran tidak terbatas, Rasul masih terus belajar. Itu tapi untuk Al-Quran itu udah mulai kecil, ya udah mulai dari SD.
Hmm, untuk ini nada nada kesukaan Kak Rasul saat baca Al-Quran nada apa ya kalau boleh tahu? Kalian boleh searching namanya itu Syahrir Balela, itu enak banget. Terus kita boleh nggak dengerin Kak Rasul baca Oh, surah Al-Fatihah boleh boleh. menggunakan Silahkan teman-teman, Kak Rasul mau kalian rekam layar nanti Kak Rasul ya, Kak Rasul mau dengar gimana sih POV-nya kalau dengar. Itu yang mana ya? boleh Kak dimulai sekarang? Yang menonton mau dengar gak sih guys? Oh iya, Kayaknya yang yang mau dengar. menonton Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu interaksi. Mau dengar gak? halo Kalau mau dengar, guys, agak mau dengar Kak Rasul baca surah Al-Fatihah? akan nggak ada yang mau. Ini mau dengar Kak? Tuh mau Kak. Rame langsung rame. Gimana ya? Nggak terlalu mirip tapi ini improv aja ya. Oke. Udah mau dengerin. Nah, jadi ini teman-teman ada bandar yang benar-benar kalau imam berpotensi untuk tiruin irama ini 80%. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. Tuh guys, sudah denger kan Kak Rasul baca Al-Fatihah? Masya Allah ya guys. Oke. Apa sih impian terbesar Kak Rasul? Impian Kak Rasul itu mau mewadahi di Indonesia untuk mendapat pendapatan yang layak. Ya. Secara eksplisitnya apa tuh Kak? Mungkin bakal kembali sempetin ngaji itu nanti bakal ke beberapa kota dan kita mewadahi ustadz di kampung kayak gitu nanti kita bahas. Untuk sempetin berbaginya, apakah selalu berbentuk materi itu maksudnya Kak atau gimana? Untuk sempetin berbagi itu program utamanya adalah hari Jumat kita itu berbagi dan uangnya dari uang dari hari Sabtu sampai hari Kamis kita ini orang-orang di lagi share di akunnya siapa nih yang mau bersedekah, siapa yang mau berdonasi, nanti kita bantu salurkan berupa makanan, nah gitu. Nanti hari Kamis kita kumpulin, berapa yang terkumpul, ada sekian juta, ya udah kita konversikan sana, kita habiskan di jalan saat itu juga. Oh. Ada dari Kazakhstan salah satu audiens kita. Indonesia. Hatiku panas banget. Kenapa Kak? Hatiku panas banget. Iya. Gak apa-apa. Ada ya? Oke, silahkan. Adalah untuk pesan dan kesan Kak Rasul nih untuk generasi muda agar selalu bisa berdampak melalui medsos. Teman-teman sekalian, karunia yang Allah kasih manusia itu lengkap, sempurna
dalam suratin laqad khalaqnal insana ahsani taqwim, dan kami ciptakan manusia itu semuanya ada akal, ada hati. Ada akal dan hati yang kita pakai untuk bagaimana ini kebaikan kita bermanfaat, karena makhluk yang tidak punya akal, hati itu saja bisa bermanfaat sama orang lain. Contohnya harimau tinggal ada kulitnya, kemudian gajah masih bermanfaat gadingnya, kemudian kulit kerbau bermanfaat dagingnya Idul Adha nanti, kemudian apalagi banyak sekali. Jadi hewan saja kalau mati masih ada, masa iya kita ini yang dikasih atribut otak dan hati tinggal begitu saja tidak. Jadi manusia harus selalu berdampak dengan berkarya, berdaya bagi Betul. dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Kak di Jakarta? Alhamdulillah, perjalanannya itu macet. Alhamdulillah, tapi di Jakarta tuh enaknya kita jiwa ambisi itu lebih tinggi dibanding kita di kota asalkan. Di Jakarta itu memang kita lihat pekerja keras, bukan berarti di kota lain tidak ada ya, tapi di Jakarta tuh serame itu guys, dan sebanyak itu pekerja keras. Jadi kalau misal kamu malas, jutaan orang yang berusaha memperbaiki hidupnya untuk menata masa depannya lebih bagus. Jadi untuk malas-malas kota ini minim sekali. Jadi gampang lihat aja, oh di pinggir jalan lagi banyak berjuang, semangat. Iya bener banget Kak, bahkan sampai jam 10 malam itu masih rame banget, berlalu lalang, ada yang baru pulang kerja, ada yang mungkin meeting, seperti itu. Jadi kita ngerasa, aduh, kita udah berbuat apa nih, gitu. Betul. Terus ke depannya ada karya baru lagi yang bakal Kak Rasul buat, atau ada ide baru yang mungkin berhubungan dengan kakak ya sebagai content creator seperti itu? Untuk plan-plan kedepannya masih rahasia karena Kak Rasul seperti ular di tengah api, pelan-pelan saja pada saat benar-benar jadi untuk Kak Rasul expose. Karena kalau perhatikan ya, setelah kenal dengan diri itu, kalau misal aku di awal itu tubuh secara tidak langsung akan ke-trigger kalau itu tuh udah tercapai, padahal masih plan nih, masih plan. Tapi karena aku udah sebut-sebut, aku udah gambar-gambar ke kiri kanan, itu tuh akunya jadi tidak ada ambisi lagi untuk mengejar itu, karena rasa senangnya aku luapin kan. Nah, kayak gitu. Jadi akan aja yang terbaik ya. Iya, saya pernah baca Kak itu ada, saya nggak tahu nama dampak psikologinya apa, tapi ketika kita sebut mimpi-mimpi kita secara nggak langsung, pasti ada hal yang membuat kita kurang bersemangat untuk menggapainya. Betul. Tapi itu saya penasaran dengan produknya Kak Rasul ya. Itu bakal yang ada logo Simpetin Ngajinya ya. Itu udah dari kapan Kak buat brandnya? Itu dari bulan Januari. Dari bulan November kalau nggak salah. Tapi itu tuh masih merintis, masih belajar ya. Ini guys, apa? Sekalian promosi, karena tuh nggak mau promosi di sini. Promosi nih ada brandnya Karasu, jangan lupa dicek di feed-nya beliau ya guys. Pesan moderator kita sore ini, aku tunggu pesanannya. Oh, siap. Gimana nih Kak Rasul selama jadi call-nya Youth Media, kesan-pesannya untuk Youth Media? Kak Inal mana nih? Pesan-pesan untuk Youth Media, semoga bisa menjadi media bisa menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang
bermutu kepada masyarakat digital. Saja keren sih. Ya apalagi orang-orang di dalamnya termasuk ini moderator lainnya dan semua pembahasannya. Amin ya Allah. Mohon doanya ya, mohon doanya Ustaz. Aduh, harus hukum nih sama Ustaz kita nih. Oke, mungkin cukup sekian Kak Rasul, mengingat waktu juga sudah over. Ya, semangat beraktivitas. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi, Kak. Iya, insya Allah. Nah, memang kita sebagai generasi muda selalu ini ya, kita diharapkan selalu berkumpul dalam ranah-ranah yang positif untuk mengembangkan inspirasi-inspirasi yang akan kita bentuk ke depannya. Jadi agar tidak selalu tergerus ke kemalasan yang seperti itu. Betul. Terima kasih banyak ya Kak Rasul atas kesempatannya. Sehat-sehat Kak. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Oke guys, seperti itulah live kita kali ini dengan Kak Rasul. Semoga untuk live-live selanjutnya para audiens di sini tidak bosan-bosan untuk menonton live-nya Youth Media, karena content creator yang selanjutnya akan kita invite adalah orang-orang yang sangat berpotensi untuk memberikan inspirasi untuk kita, dan jangan pernah berhenti untuk menggapai mimpi, dan jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat positif. Thank you for today. Semoga hari-harinya selalu cerah, dan semoga semua yang kalian kerjakan selalu berbuah manis. Dan jangan lupa berdoa, dan jangan lupa selalu memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, dan dengan dukungan dan support mereka, apapun yang kita impikan insya Allah akan tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned for another live sessions. Okay. Sebentar ya guys.